Pace e bene, Tuhan adalah penopangku. Ia membawaku ke air yang tenang. Ia menyelamatkan aku karena Ia mengasihi aku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Engkau telah mengutus sabda kebenaran ke dunia. Sembuhkanlah hati kami yang terpecah-pecah. Sehingga dari mulut kami tidak keluar perkataan yang jahat, melainkan perkataan yang penuh kasih dan kebijaksanaan. Karena Kristus, Tuhan kami. Amin. Bacaan kita ambil dari Injil Lukas. Pada waktu itu Yesus menceritakan sebuah perumpamaan kepada para pengikutnya. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah mereka berdua akan jatuh ke dalam selokan? Seorang murid tidak lebih besar dari gurunya, tetapi barang siapa yang telah terlatih sepenuhnya akan menjadi seperti gurunya. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, tetapi tidak mengetahui balok di matamu sendiri? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar di matamu," sementara engkau sendiri tidak melihat balok di dalam matamu? Munafik. Keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan tidak ada pula pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Karena setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena orang tidak memetik buah ara dari semak duri, atau memetik buah anggur dari semak duri. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Orang jahat mengeluarkan kejahatan dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Karena apa yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikianlah Injil Tuhan. Lama kita tak berjumpa. Setelah 1 minggu sebenarnya. Di video hari ini kita mendengarkan bacaan tentang perumpamaan Yesus ya, yang Yesus sampaikan, dan ini hantaran yang baik menuju Rabu-Abu yang akan kita jelang. Persiapan spiritual, rohani yang kita buat pada masa Prapaskah ini tentang merenungkan lebih lagi hubungan kita dengan Allah dan membekali diri kita. Permenungan rohani kita selama masa Prapaskah adalah bekal bagi kita untuk kemudian berguna menuntun diri kita sendiri dan menuntun orang lain bersama dengan kita. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Nanti jatuh mereka itu, katanya. Nah, mata tertutup, mata batin dalam hal ini. Hendak kita buka, gitu ya. Hendak kita tambah referensi kita tentang hidup rohani. Hendak kita kuatkan hidup rohani kita. Syukur gereja memberikan kita kesempatan dengan masa Prapaskah yang akan datang. Supaya kita punya bekal menuntun diri sendiri dan menuntun orang lain. Nah, bagaimana saya bisa menuntun orang lain kalau saya tidak pertama membuka mata rohani? Bagaimana saya bisa mengeluarkan selumbar dari mata orang, sesuatu yang mengganjal di mata orang, kalau sesuatu yang lebih besar mengganjal di mata saya? Ini perumpamaan yang kedua yang dipakai. Nah, bacaan ini mengingatkan kita untuk pertama-tama juga melatih diri kita melihat apa yang kurang gitu ya dari dalam diri kita, dan dengan itu kita punya bekal untuk membantu orang mengatasi masalah dalam hidupnya. Nah, bahkan ini bisa terjadi secara simultan, bersamaan. Ketika saya berusaha membekali
memperbaiki diri saya, secara tidak langsung orang-orang yang ada di sekitar saya melihat saya yang sedang memperbaiki diri, terinspirasi juga untuk memperbaiki dirinya. Hal ini bisa secara nyata terjadi. Misalnya ketika saya membuat video ini, sebenarnya saya sedang merenungkan bacaan ini, saya rekam, saya bicara sendiri di sini, tetapi di waktu yang sama ketika saya merenungkan ini, secara tidak langsung ini adalah ajakan untuk merenungkan juga bacaan ini. Nah, demikian halnya jika ada pembacaan teks atau renungan-renungan pribadi yang ada di rumah, atau ada koreksi diri, ya, sehingga saya mau hari ini lebih rajin, besok saya mau berusaha belajar bicara lebih halus. Hal ini dilihat oleh orang yang ada di sekitar kita. Bahkan ketika kita tidak mengatakan, kamu lakukan ini ya. Bahkan ketika kita tidak mengatakan itu, kita secara tidak langsung mengajak orang untuk melakukan hal serupa. Membersihkan balok dari mata sendiri, melihat apa yang kurang, mengoreksi diri sendiri. Dengan itu selumbar yang lebih sederhana bisa dapat dengan gampang dilakukan. Jangan sampai kita jatuh pada kemunafikan. Nah, kemunafikan karena kita mengoreksi orang padahal diriku tidak kukoreksi. Nah, buah yang baik datang dari pohon yang baik. Nah, pembekalan diri ini dikoreksi, disuburkan hidup rohaninya, diperbaiki hari demi hari, dibekali dengan bacaan-bacaan yang baik, nasihat-nasihat yang baik ditampung. Ini membuat membuat diri kita ini menjadi pohon yang berbuah, hidup yang berbuah bagi orang lain. Orang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Sebaliknya, orang jahat mengeluarkan kejahatan dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Apa yang diucap mulut, itulah yang keluar dari hati. Nah, pesan-pesan ini diberikan kepada kita sebagai bekal untuk prapaskah kita, juga untuk hari demi hari hidup kita. Nah, hal mendasar yang bisa kita lakukan yang berdampak juga bagi orang lain, bisa kita lihat dalam pengantar Mazmur hari ini. È bello rendere grazie a Dio. Betapa indah bersyukur kepada Allah. Hati yang bersyukur menguatkan kita, dan bila orang melihatnya bisa juga tergerak untuk bersyukur. Dan ini adalah salah satu cara merawat hati yang baik. Pohon yang baik membuka mata hati kita untuk melihat kebaikan lebih lagi. Semoga. Cukup video ini dan pace bene. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.